Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu Isa Cahyani dan Ibu Lilis Siti Sulistianingsih selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berbicara, dan tak lupa rekan-rekan dari kelas DIK 3C yang saya sayangi dan juga saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita dapat kembali berkumpul dalam mata kuliah pembelajaran berbicara dengan keadaan sehat walafiat. Bagaimana nih kabarnya Ibu dan rekan-rekan semua? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan, dan juga kelancaran dalam menjalani segala aktivitas ya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Zalfa Nuraini Rudianto, dan rekan saya, Ulia Tala Hanifah akan menampilkan sebuah video pengimplementasian pembelajaran berdasarkan RPP yang sudah kami susun sebelumnya, yaitu tentang teks eksplanasi kompleks. Adapun isi dari RPP yang sudah kami susun sebelumnya yaitu sebagai berikut. Satuan Pendidikan, SMA Negeri 1 Subang, materi pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 11, semester ganjil. Materi pokok, teks eksplanasi kompleks dengan alokasi waktu 6 jam pelajaran atau setara dengan 270 menit. Kondisi pembelajaran, belajar dari rumah, BDR atau daring, atau dilaksanakan secara online. Adapun tujuan pembelajaran berdasarkan RPP yang sudah kami susun, yang pertama, menjelaskan pengertian teks eksplanasi kompleks. Yang kedua, menganalisis ciri-ciri teks eksplanasi kompleks berdasarkan struktur. Yang ketiga, menjelaskan unsur kebahasaan teks eksplanasi kompleks. Yang keempat, menganalisis informasi atau peristiwa tentang kejadian suatu fenomena alam dari berbagai sumber dengan memperhatikan struktur teks eksplanasi kompleks. Dan yang terakhir, yaitu poin 5, menulis teks eksplanasi kompleks sesuai dengan pola atau kerangka yang sudah dirancang sebelumnya. Selanjutnya, kita beranjak kepada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti atau kegiatan utama, dan juga kegiatan penutup. Adapun isi kegiatan dari kegiatan yang pertama, yaitu kegiatan pendahuluan adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi, yaitu melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Yang kedua, ada persepsi, mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik terhadap materi teks eksplanasi kompleks. Mengingatkan kembali materi dengan bertanya, mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Poin ketiga yaitu motivasi, memberikan gambaran tentang manfaat teks eksplanasi kompleks, serta mengaitkannya dengan contoh fenomena yang terjadi di masyarakat. Apabila materi, tema, atau proyek ini dapat dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh dikuasai dengan baik oleh peserta didik, maka peserta didik dapat diharapkan menjelaskan tentang materi teks eksplanasi kompleks, menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang akan berlangsung, serta mengajukan pertanyaan stimulus secara interaktif. Poin yang keempat yaitu pemberian acuan. Memberikan materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan yang sedang berlangsung, memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang sedang berlangsung, pembagian kelompok belajar, menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar secara daring atau online sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Nah, itu saja yang akan saya sampaikan mengenai kegiatan pembelajaran pada kegiatan pertama yaitu pendahuluan. Mengenai kegiatan inti, kegiatan penutup, hingga penilaian pembelajaran akan dijelaskan oleh rekan saya Ulia Tala Hanifah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Jalpa. Selanjutnya Ibu akan melanjutkan pembacaan RPP ya. Ada bagian kegiatan inti atau kegiatan utama, terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada literasi,
yaitu peserta didik diberi stimulus atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada materi teks eksplanasi kompleks melalui pendekatan saintifik seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, atau eksperimen, mengasosiasikan mengolah informasi, mengomunikasikan, dan sebagainya. Yang kedua ada critical thinking atau berpikir kritis, yaitu guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi aneka pertanyaan yang berkaitan dengan tayangan yang disajikan dan dijawab melalui kegiatan pembelajaran. Yang ketiga ada collaboration atau kerjasama, yaitu peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai teks eksplanasi kompleks. Kemudian yang keempat ada communication atau komunikasi. Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan dan menyampaikan hasil diskusi tentang teks eksplanasi kompleks, mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan tentang teks eksplanasi kompleks, dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. Bertanya atas presentasi tentang teks eksplanasi kompleks yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawab. Kemudian yang keempat ada creativity atau kreativitas, yaitu peserta didik bertanya tentang hal yang belum dipahami atau guru menyampaikan beberapa pertanyaan pemicu kepada siswa berkaitan dengan teks eksplanasi kompleks yang akan selesai dipelajari. Kemudian kegiatan penutupnya. Yang pertama, peserta didik membuat ringkasan dengan bimbingan pendidik tentang hal-hal penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran teks eksplanasi kompleks yang baru dilakukan. Kemudian mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi teks eksplanasi kompleks yang baru diselesaikan. Kemudian mengagendakan materi atau tugas yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam daring atau di rumah. Yang kedua, pendidik melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, memeriksa pekerjaan peserta didik yang selesai dan diberi paraf atau tanda, serta diberi nomor urut peringkat, memberikan penghargaan pada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pembelajaran secara daring. Adapun penilaian pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama ada penilaian sikap, yang kedua ada pengetahuan, yang ketiga ada penilaian keterampilan. Yang pertama penilaian sikap. Ada religius, jujur, kerjasama dalam menganalisis teks eksplanasi kompleks, kemudian disiplin dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas membuat teks eksplanasi kompleks. Kemudian penilaian pengetahuan mencakup yang pertama menganalisis pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi kompleks, yang kedua menentukan struktur yang terdapat pada teks eksplanasi kompleks, yang ketiga menganalisis kaidah kebahasaan teks eksplanasi kompleks, yang keempat menganalisis informasi atau peristiwa tentang kejadian suatu fenomena alam sesuai struktur teks eksplanasi kompleks. Kemudian yang ketiga ada penilaian keterampilan. Yang pertama mempresentasikan teks eksplanasi kompleks, yang kedua membuat teks eksplanasi kompleks dengan memerhatikan kaidah penulisannya. Nah, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan dari RPP teks eksplanasi kompleks ini. Ibu kembalikan kepada Ibu Zalpa. Baik, terima kasih banyak Ulya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada tahap penayangan video pengimplementasian pembelajaran berdasarkan RPP yang sudah kami susun sebelumnya, yaitu mengenai teks eksplanasi kompleks. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua dari kelas 11A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana nih kabarnya? Baik-baik ya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu apa kabar? Alhamdulillah kabar Ibu juga baik. Bagaimana, apakah semua dari kelas 11A sudah bisa memasuki Zoom meeting kita hari ini? Belum, Bu. Oh, belum ya? Ada berapa orang yang belum bisa bergabung? 2. 2 orang, baik, tidak apa-apa. Untuk ketua kelasnya, Tala Hanifah ya, kalau tidak salah. Iya, Tala Hanifah, Ibu ingin meminta tolong untuk mengingatkan rekan-rekannya yang lain ya, yang mungkin masih terkendala untuk memasuki Zoom meeting kita hari ini. Karena sayang sekali ya, jika anak-anakku semua tidak mengikuti kelas hari ini, karena Ibu akan menyampaikan materi yang baru setelah kemarin kita sama-sama mempelajari dan juga praktik tentang
teks prosedur. Nah, sebelum kita memasuki kelasnya dan juga sambil menunggu teman-teman yang belum bergabung, dan karena waktu juga semakin berjalan ya, Ibu juga ingin kembali meminta tolong kepada ketua kelas, silahkan untuk memimpin berdoa terlebih dahulu sebelum memasuki pembelajaran, agar kegiatan kali ini dapat berjalan lancar. Baik, Bu. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Baik, terima kasih ya untuk Tala Hanifah selaku ketua kelas dari kelas 11 hari ini. Baik, anak-anakku semua, mari kita mulai pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Untuk pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini, Ibu tidak sendirian. Ibu ditemani oleh rekan Ibu, yaitu Ibu Ulia Tala Hanifah. Nah, mungkin sudah bisa bergabung ya Ibu Ulia. Tapi sebelum memasuki pembelajaran, Ibu ingin mencek kehadiran dulu nih. Untuk yang pertama, Nur Aini, hadir? Hadir, Bu. Hadir. Lalu yang kedua, Tala Hanifah. Hadir, Bu. Lalu yang ketiga, Anissa. Hadir? Hadir, Bu. Hadir. Lalu yang keempat, Yunia. Hadir, Bu. Hadir. Dan yang terakhir, Anjani. Hadir, Anjani? Ibu. Hadir. Alhamdulillah, berarti kelas 11 hari ini lengkap ya. Baik. Nah, anak-anakku semua, sebelum Ibu beranjak kepada pemaparan materi mengenai teks baru yang akan sama-sama kita pelajari pada pertemuan hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih. Kalau tidak salah, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah memberikan tugas ya. Tugasnya yaitu untuk terlebih dahulu membaca berita mengenai fenomena alam yang telah terjadi maupun sedang terjadi saat ini. Apakah semuanya anak-anakku sudah membaca? Sudah, Bu. Sudah? Alhamdulillahirabbil alamin jika semuanya sudah membaca. Ibu sangat senang dan juga sangat mengapresiasi sebesar-besarnya kepada anak-anakku baik dari kelas 11A maupun kelas yang lain jika senang membaca ya, untuk membiasakan begitu budaya membaca, karena anak-anakku juga pasti tahu apa saja manfaat atau dampak positif yang kita rasakan jika kita rajin membaca. Baik. Nah, berarti anak-anakku semua sudah mengetahui ya apa itu fenomena alam. Nah, karena memang dasarnya fenomena alam itu adalah suatu kejadian atau suatu peristiwa yang terjadi di alam semesta kita, di muka bumi kita, dan bisa kita saksikan begitu ya secara langsung. Mungkin kita juga bisa merasakannya. Nah, setelah kalian membaca, adakah yang bisa menyebutkan apa saja sih peristiwa yang termasuk ke dalam fenomena alam? Ada? Banjir, Silakan. Bu. Banjir? Iya, betul. Apalagi? Longsor, Bu. Longsor. Betul. Ada lagi? Gempa Ada lagi? bumi, Bu. Gempa bumi? Iya, betul sekali. 100. Ada lagi? Tsunami, Bu. Tsunami? Iya, betul. 100. Nah, semuanya berarti sudah bisa menjawab dan sudah mengetahui tentang apa itu fenomena alam. Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar maupun kompetensi inti yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ibu akan berbagi tayangan dulu ya. Materi yang akan sama-sama kita pelajari hari ini yaitu mengenai teks eksplanasi kompleks. Mungkin tadi Ibu sudah memberikan kata kunci ya, yaitu fenomena alam. Nah, mungkin anak-anakku sekalian juga sudah bisa menebak. Nah, adapun kompetensi dasar pada pertemuan hari ini yaitu 3.4. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan video tentang pandemi COVID-19. Nah, mungkin Ibu akan berbagi tayangan salin dia lagi ya. Jangan lupa diperhatikan karena nanti di akhir video Ibu akan memberikan pertanyaan. Selamat menyaksikan. Dunia darurat virus corona. Saking menularnya, virus ini udah nyebar ke lebih dari 95% negara. Itu dia tadi tayangan ya mengenai apa sih bedanya pandemi, epidemi, dan juga endemi nih. Karena kan memang dalam situasi COVID-19 seperti ini, kita banyak mengenal istilah-istilah baru ya. Itu Ibu ingin bertanya nih, pasti anak-anakku semua jika tadi memperhatikan bisa menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya yaitu, apa sih bedanya pandemi, epidemi, dan juga endemi? Ada yang bisa menjawab? Iya, silahkan. Saya izin menjawab, Bu. Baik, yang saya tangkap, perbedaan antara pandemi, endemi, dan epidemi itu hanya berbeda dari tingkatannya saja. Iya, betul sekali. Berikan tepuk tangan semuanya. Baik, berarti bisa menyimak dengan baik ya. Nah, anak-anakku yang lain juga pasti menyimak dengan baik. Nah, itu
itu dia tadi ya, berdasarkan video yang sudah kita tonton sebelumnya, apa sih bedanya pandemi, epidemi, dan juga endemi, tadi sudah dijelaskan oleh salah satu rekan kalian juga. Sekarang kita akan masuk kepada pemaparan materi mengenai teks eksplanasi kompleks. Tapi sebelum itu, adakah yang ingin memberitahukan kepada rekan-rekannya apa sih itu teks eksplanasi kompleks? Ada yang bisa? Iya, silahkan Tala Hanifah, apa itu teks eksplanasi kompleks? Yang saya ketahui, teks eksplanasi kompleks adalah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan sebagainya. Iya, betul sekali. Wah, hebat ya anak-anak ibu semuanya sudah membaca dan sudah mengetahui materi kita hari ini apa. Nah, silahkan dibaca pada tayangan salin dia berikut. Ibu juga sudah memaparkan atau memberikan pengertian ya tentang apa itu teks eksplanasi kompleks. Nah, seperti yang kita ketahui, anak-anakku sekalian, teks eksplanasi memiliki arti yaitu sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan sebagainya. Kita lanjutkan. Yang kedua yaitu ciri-ciri. Apa saja sih ciri-cirinya? Ada yang bisa menjawab apa itu ciri-ciri dari teks eksplanasi kompleks? Iya, silahkan Nur Aini. Ciri-cirinya ada 3, Bu. Yang pertama, memiliki 3 struktur. Yang kedua, kaya akan informasi. Dan yang ketiga, memberikan informasi berupa fakta. Betul, kita beri aplaus dulu. Wah, hebat-hebat ya memang anak-anakku sekalian sudah mengetahui ciri-ciri teks eksplanasi kompleks. Nah, sekarang kita beranjak kepada struktur. Nah, ini semuanya sudah tahu ya. Ada yang bisa menyebutkan kembali dan menjelaskan apa saja sih strukturnya? Iya, silahkan Tala Hanifah. Struktur teks eksplanasi kompleks itu ada 3. Yang pertama ada pernyataan umum, yaitu berisi tentang informasi dasar mengenai pengenalan masalah. Kemudian yang kedua ada deretan penjelas, yaitu berisi tentang informasi dari fenomena yang ada. Kemudian yang ketiga ada interpretasi, yaitu kesimpulan dari fenomena tersebut. Iya, betul sekali. Wah, pinter-pinter ya. Nah, betul ya, untuk yang pertama strukturnya yaitu ada pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini biasanya berisi tentang informasi-informasi dasar yang digunakan atau bisa digunakan untuk pengenalan masalah. Nah, yang kedua adalah deretan penjelas. Deretan penjelas ini bisa juga disebut sebagai isi. Dan yang terakhir, seperti tadi yang sudah disebutkan, yaitu interpretasi. Nah, interpretasi ini merupakan akhir dari struktur teks eksplanasi, di mana isinya merupakan kesimpulan dari semua peristiwa yang terjadi yang dijelaskan di teks tersebut. Nah, selanjutnya akan ada, setelah kita tadi ya sudah memahami sama-sama apa itu teks eksplanasi kompleks, kita juga sudah berkenalan tentang ciri-ciri, struktur, juga pengertian dari teks eksplanasi kompleks. Selanjutnya akan ada tugas nih yang harus dikerjakan oleh anak-anakku sekalian, dan ini sifatnya dikerjakan hari ini ya. Namun pemberian tugas ini akan dijelaskan oleh rekan ibu kepada Ibu ya. Saya persilahkan. Silahkan Ibu. Oke, baik anak-anakku. Nah, bagaimana nih setelah mendengar penjelasan dari Bu Zalpat mengenai teks eksplanasi kompleks? Apakah kalian sudah bisa memahaminya? Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi kompleks? Sudah, Bu. Iya, pintar sekali ya, sudah dapat memahaminya ya. Nah, kalau kalian sudah dapat memahami apa yang Ibu Zalpa tadi jelaskan, Ibu akan bertanya kembali nih. Ibu mempunyai 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, coba ada yang bisa jawab gak? Pertanyaan pertama, apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi kompleks itu? Coba ada yang bisa jawab? Tentang fenomena, Bu. Iya, benar sekali. Teks eksplanasi kompleks adalah teks yang berisi tentang fenomena baik alam, sosial, budaya, dan sebagainya. Ya, benar sekali. Pintar banget anak-anak ibu ini. Kemudian, pertanyaan kedua. Nih, ada yang bisa jawab gak? Tadi kan ibu bertanya tentang pengertian. Nah, kemudian tadi Bu Zalpa juga menjelaskan mengenai ciri-ciri teks eksplanasi kompleks. Coba ibu tanya ulang, ada apa saja sih ciri-ciri teks eksplanasi kompleks? Ada yang bisa jawab? Yang pertama, memiliki 3 struktur. Yang kedua, kaya akan informasi. Dan yang ketiga, memberikan informasi berupa fakta. Iya, benar sekali. Pinter banget anak-anak ibu ini. Nah, pertanyaan ketiga. Apa sih yang ada apa saja sih struktur dari teks eksplanasi kompleks itu? Tadi kan ciri-cirinya tuh salah satunya memiliki 3 struktur. Nah, 3 struktur itu tuh apa saja sih? Coba ada yang bisa menjawab? Strukturnya yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga interpretasi. Iya, benar sekali. Wah, pinter-pinter sekali anak-anak ibu ini ya. Ya, yang pertama strukturnya ada deretan penjelas. Yang kedua,
pernyataan umum. Yang ketiga, interpretasi. Wah, pinter-pinter ya. Berarti kalian telah menyimak dengan baik apa yang tadi Ibu Zalpa jelaskan. Nah, untuk tahap selanjutnya, karena kalian udah pada pinter-pinter sekali ya, udah sangat memahami apa itu teks eksplanasi kompleks, di sini Ibu akan memberikan tugas. Nah, tugasnya itu apa sih Bu tugasnya? Nah, tugasnya akan Ibu paparkan, yaitu coba kalian buat salah satu teks eksplanasi kompleks sesuai dengan kaidah kebahasaan dan struktur yang ada, yang sudah tadi Ibu Zalpa jelaskan ya. Nah, kemudian sebenarnya tugasnya itu harusnya berkelompok karena kita menggunakan Zoom meeting seperti ini agak sulit untuk berkelompok. Jadi Ibu memutuskan tugasnya individu saja ya. Nah, coba kalian buat teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasannya. Bisa dipahami anak-anak? Nah, untuk tugasnya Ibu akan memberi waktu selama 20 sampai maksimal 30 menit. Setelah itu, ada dari kalian 3 orang akan Ibu tunjuk untuk mempresentasikannya di depan kelas. Nah, kalian siap-siap saja ya. Tapi kalian mempresentasikannya itu tidak semuanya, hanya struktur-struktur yang ada di dalam teks yang kalian buat. Jadi ada 1 orang yang menjelaskan tentang pernyataan umum, kemudian 1 orang lagi menjelaskan deretan penjelas, kemudian 1 orang lagi menjelaskan tentang interpretasi. Jadi ketiga orang yang presentasi itu hanya menjelaskan salah satu dari struktur teks eksplanasi yang kalian buat. Boleh teks eksplanasinya berdasarkan baik fenomena alam maupun sosial, budaya, ekonomi, bebas, terserah kalian. Maunya kalian seperti apa? Boleh, misalkan Zalpa mau teks eksplanasi yang berhubungan dengan budaya, boleh. Misalkan Siva mau membuat teks eksplanasi yang berdasarkan ekonomi, boleh sekali ya. Nanti akan Ibu tunjuk yang akan berpresentasi di depan kelasnya. Boleh kalian mengerjakan mulai dari sekarang. Ibu beri waktu 20 sampai 30 menit maksimal ya. Oke, gimana nih? Udah selesai belum anak-anak? Ya, coba Ibu akan menunjuk 3 orang ya. 3 orang yang akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas kalian mengenai teks eksplanasi kompleks. Baik. 3 orang sudah tampil. Boleh kasih tepuk tangan teman-teman buat teman-temannya anak-anak. Iya, bagus sekali ya. Wah, anak-anak Ibu tuh sudah pada pinter-pinter semua ya. Sudah sangat bagus sekali. Kalian bisa menyimak apa yang dijelaskan Ibu Zalpa, kemudian kalian bisa mengaplikasikannya ya berupa tugas yang Ibu kerjakan ini ya. Sudah sangat baik sekali apa yang sudah kalian kerjakan, dan kalian bisa mempresentasikannya dengan sebaik mungkin. Ibu memberi nilai A kepada kalian ya. Nah, baik, kita sudah selesai presentasinya ya. Nah, selanjutnya ada yang ingin bertanya? Coba Ibu akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya berkaitan dengan teks eksplanasi kompleks? Saya izin bertanya, Bu. Pertanyaannya, apakah teks eksplanasi itu selalu berkaitan dengan fenomena alam, budaya, atau sosial, atau sesuatu yang ilmiah saja ya, Bu? Iya, baik. Pertanyaannya, apakah teks eksplanasi selalu berkaitan dengan fenomena alam atau budaya sosial, atau sesuatu yang berbau ilmiah saja? Baik. Dari teman-teman mungkin ada yang bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Zalpa tadi? Oke, baik. Ibu akan menjawabnya ya. Nah, teks eksplanasi kompleks itu memang selalu berbau dengan fenomena alam, sosial, budaya yang bersifatnya ilmiah. Kenapa? Karena tadi kan kita bisa lihat dari ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya itu salah satunya semua informasi disajikan berdasarkan fakta, kemudian bersifat informatif ya. Kemudian hal yang dibahas juga itu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Nah, bisa dilihat dari sini bahwa teks eksplanasi kompleks itu sifatnya hanya ilmiah saja ya. Kemudian jika kita lihat dari ciri-cirinya, sifatnya itu informatif, tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Jadi tidak ada pengaruh apa-apa untuk pembaca dapat mempercayainya, karena ini bersifat informatif berdasarkan fakta yang ada ya.
Jadi teks eksplanasi kompleks itu hanya berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau bersifat ilmiah ya. Oke, baiklah anak-anak, karena waktunya juga sudah hampir selesai ya. Ibu akan menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyampaikan apa saja yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini ya. Nah, mungkin itu manfaat yang kita peroleh dari pembelajaran pada hari ini. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman, anak-anakku sekalian. Mungkin Ibu akan memberitahu tugas untuk minggu selanjutnya. Tugas untuk minggu selanjutnya yaitu kalian bisa membaca ulang materi yang kita pelajari hari ini, yaitu mengenai teks eksplanasi kompleks, agar kalian dapat memahaminya lebih dalam lagi ya. Kemudian Ibu mewajibkan kalian untuk membaca materi yang akan kita pelajari di minggu selanjutnya. Nah, sebelum kelas dimulai minggu depan, Ibu akan tanyakan hasil bacaan yang kalian peroleh. Baik, cukup sekian yang dapat Ibu dan Bu Zalpa sampaikan. Ibu dan Bu Zalpa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.